Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Candi Tebing Kerobokan, yang mana saya sudah berada di lokasi jalur untuk menuju ke Candi Tebing Kerobokan yang terletak di Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Berdasarkan gaya arsitekturnya, diperkirakan Candi Tebing Kerobokan berasal dari abad ke-12 Masehi, lebih mudah dibandingkan dengan candi di komplek yang sama, yaitu Candi Tebing Gunung Kawi yang berasal dari abad ke-11. Saat ini saya sudah sampai pada sebuah persimpangan yang mana ada jalan yang landai, turun landai, dan ada jalan yang melalui tangga yang menurun. Dan terlebih dahulu saya akan memilih tangga yang menurun. Ini adalah keadaan dari bawah jika melihat dari atas. Penelitian tentang Candi Tebing Kerobokan dilakukan pada tahun 2002 oleh tim BPCB Bali, yaitu oleh Dr. Anus Anak Agung Gede Agung, I Gusti Putu Puspa, dan I Gusti Karang Putra. Nama tebing dalam Candi Tebing Kerobokan karena Candi Tebing ini terletak di tebing pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Pekerisan dan Sungai Kerobokan, yang dikenal dengan campuhan. Dan ini adalah campuhan pertemuan dua sungai, kemudian menyatu menjadi satu aliran sungai, dan itu campuhannya. Dan beginilah keadaan sungai di sini yang sangat indah dan sangat alami, dan saya akan menikmati dulu keadaan pemandangan alam di sekitar Candi Tebing Kerobokan. Candi Tebing Kerobokan dipahatkan pada tebing sungai sebelah utara pada dinding yang sangat terjal. Namun keadaan Candi Tebing Kerobokan sekarang sudah mengalami banyak kerusakan, sehingga tidak sebaik yang ada di Candi Tebing Gunung Kawi. Dan saat ini saya akan menikmati membasuh muka, menikmati keadaan alam yang ada di sini. Dan memang keadaan alam yang ada di Candi Tebing Kerobokan masih sangat alami, dengan bebatuan dan aliran sungai yang jernih yang sangat baik sekali jika dijadikan sebagai tempat pariwisata spiritual. Karena bagaimanapun juga tempat ini pastinya mengandung sebuah nilai, karena leluhur terdahulu memilih untuk membuatkan sebuah candi di area tempat ini. Dan beginilah keadaan sungai yang ada di Candi Tebing, dengan aliran yang pelan, dipenuhi bebatuan, dan airnya sangat jernih. Mengutip dari Google bahwa setiap candi memiliki ciri khas dalam ceruk ruang pertapaan. Pemahatan Candi Tebing Kerobokan dilakukan di antara ceruk ruang pertapaan, berbeda dengan candi di dekatnya, yaitu Candi Gunung Kawi, yang keduanya terpisah antara candi dan ruang pertapaan. Dan beginilah keadaan sungai, dan saya akan menyeberangi sungai agar bisa sampai di posisi atau letak dari Candi Tebing Kerobokan. Dan dari jauh sudah terlihat, namun Candi Tebing tertutupi tanaman dan memang sepertinya kurang dalam perawatan. Dan saat ini saya sudah mulai menyeberangi sungai dan sudah naik ke daratan yang sebelah dan menuju ke Candi Tebing Kerobokan melalui sebuah tangga yang tertutup oleh tanaman-tanaman. Dan sepertinya memang jarang ada yang datang kemari. Dan inilah Candi Tebing Kerobokan. Ini adalah merupakan tempat untuk ngaturin sanang atau persembahan. Dan memang tidak jelas karena Candi Tebing tertutup oleh tanaman, sehingga tidak terlihat dengan jelas. Hanya ceruknya terlihat berupa lubang segi 4. Dan inilah keadaan alam di
Candi Tebing Grobogan. Pak, itu adalah candi tebingnya, namun sudah tertutup oleh tanaman sehingga tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan memang sepertinya perlu sekali untuk diperhatikan. Tanaman itu tentunya akan bisa merusak daripada keadaan candi tebing. Dan setelah melakukan persembahan dan persembahyangan, saya ingin mengetahui apa saja yang ada di sekitaran, dan memang di sini ada sebuah puncak bukit. Namun saya tidak mengetahui apa yang ada di atas puncak bukit, dan saya akan coba menelusuri untuk naik ke atas. Dan di sini memang sudah dipersiapkan tangga untuk bisa menuju ke arah bukit yang di atas. Namun tangga di sini memang sangat terjal dan bukit pun cukup tinggi sehingga cukup merasa was-was juga. Ini adalah keadaan tangga yang hampir 90 derajat, sehingga karena sendiri ada rasa takut jika terjadi apa-apa tentunya tidak akan ada yang tahu. Oleh sebab itu saya urungkan niat untuk naik ke atas, dan saya kembali turun menuju sungai. Dan ada keinginan untuk menyusuri sungai ini karena ingin melihat apa saja yang ada di sekitaran sisi-sisi sungai. Karena itu saya berusaha untuk menelusurinya dengan berjalan di tengah sungai yang memiliki bebatuan yang sangat banyak, dan airnya tidak begitu deras dan sangat jernih. Dan hingga saat ini saya belum melihat sesuatu yang berbeda, masih merupakan alam yang sangat alami dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang ada di sisi kiri dan sisi kanan sungai, dan juga sangat banyak terdapat pohon-pohon yang besar yang menyebabkan udara menjadi sangat nyaman dan bersih. Dan saya kembali menelusuri sungai ini dengan berjalan di tengah sungai di antara bebatuan. Dan beginilah keadaan sungai yang ada di Candi Tebing Grobogan. Dan dari kejauhan saya melihat sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Terlihat ada asap yang mengepul dari sebuah batu, dan saya coba untuk mendekatinya. Dan di antara semua batu hanya ini saya lihat ada yang sepertinya berasap, dan ketika saya dekati memang kenyataannya mengeluarkan asap yang mengepul. Apakah ini karena adanya sinar matahari yang mengenai batu? Namun jika begitu, sekian banyak batu namun tidak ada yang berasap, hanya batu ini yang mengeluarkan asap berwarna putih. Saya lanjutkan kembali perjalanan dan sampailah kepada bagian sungai yang tampaknya agak dalam, sehingga saya tidak berani meneruskan. Akhirnya saya memilih untuk kembali untuk menuju tempat lain yang ada di kawasan Candi Tebing Grobogan. Dan inilah tangga tadi, dan sampai pada persimpangan tangga inilah tangga menuju ke motor, dan ini adalah inilah jalan untuk menuju ke tempat lain yang masih dalam kawasan Candi Tebing Grobogan. Dan saya akan mencoba mengikuti jalan kecil ini, yang mana sebelah kanan jalan adalah tebing dan sebelah kiri adalah tumbuh-tumbuhan. Dan saya menemukan ada tempat persembahyangan, namun masih berbentuk sangat sederhana. Dari kejauhan terlihat ada lap-lapan yang seperti sanggar agung yang dihiasi dengan kain putih, dan juga ada motif kuning dengan tedung yang berwarna putih. Dan setelah selesai maturan di sini untuk meminta izin karena akan melalui jalur ini, saya kembali melanjutkan perjalanan untuk mengetahui apa saja yang ada di sekitaran tempat sini. Dan ini terlihat ada sebuah air yang mengucur, yang mana kemungkinan dari sumber air dialirkan ke tempat itu yang merupakan salah satu beji. Dan di depan ada sebuah pohon beringin yang cukup besar,
dengan bangsing yang sangat banyak atau akar tunjang yang sangat banyak yang menunjang pohon induk. Dan di sini juga sangat teduh karena daun-daun beringin yang sangat banyak. Dan di sini terlihat ada sebuah pelinggih yang berada di samping pohon beringin, dan di bawahnya penuh dengan akar-akar beringin. Dan itu adalah sungai yang tadi saya lalui. Dan jika saya teruskan perjalanan mungkin akan sampai juga di tempat ini, namun tidak terlihat ada tangga untuk naik sehingga bisa menuju ke tempat ini. Masih berupa tebing, dan syukur tadi saya sudah berbalik. Dan ini adalah beji yang ada di tempat ini yang berupa air pancoran dan juga diisi dengan pintu besi, menandakan bahwa beji ini bukanlah beji yang bisa dipakai untuk mandi, melainkan hanya untuk nunas tirta. Dan beginilah keadaan alam yang ada di sini yang sangat alami, yang memberikan pemandangan yang sangat indah, apalagi ditambah dengan pohon beringin yang besar dan dengan pancoran dan beji-beji atau petirtan yang ada di sini menambah indah pemandangan. Beginilah keadaan di sini, dan saya akan maturan dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akan bersembahyang dulu. Terima kasih.